Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Di sini sebelum saya menyampaikan atau memaparkan materi pembelajaran bahasa Indonesia, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Anang Susino SPD. Di sini saya mengajar mata pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia saya mulai, anak-anak bisa mempersiapkan alat tulis atau bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan lewat pembelajaran online ini. Baiklah, marilah kita mulai mencatat atau memperhatikan kompetensi dasar bahasa Indonesia kelas 10. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, saya paparkan kompetensi dasar tersebut. Kompetensi dasar pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 yang pertama adalah 3.1, memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1, menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tertulis. 3.2, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.2, mengkonstruksikan teks laporan observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. 3.3, mendeskripsikan atau permasalahan argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi. Teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. 4.3, mengembangkan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tertulis. 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.4, mengkonstruksikan teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. 3.5, menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.5, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. 3.6, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. 3.7, mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. 4.7, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. 3.8, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. 4.8, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. 3.9, menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel. 4.9, menyusun ikhtiar dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Terima kasih. Terima kasih, hanya itu adik selama 1 semester yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa mempelajari atau
sering melihat tayangan pembelajaran online ini. Di sini saya menyampaikannya hanya secara singkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, sampai di sini saja. Selalu jaga kesehatan, sering cuci tangan. Kalau keluar rumah sering membawa masker agar kalian tetap sehat menghadapi COVID-19 ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.